Assalamualaikum. Hari ini kita akan belajar muatan PKN KD 3.1 dan 4.1, muatan SBDP KD 4 dan 4.4. Mari belajar. Di PKN kita akan belajar tentang penerapan nilai-nilai sila keempat Pancasila. Sila keempat bunyinya apa ya? Masih ingat? Kerakyatan dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila keempat ini mengandung makna pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Artinya orang yang kita pilih itu berasal dari rakyat, bekerja untuk rakyat, dan dipilih juga oleh rakyat dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Musyawarah adalah suatu upaya bersama dengan sikap rendah hati untuk memecahkan persoalan guna mengambil keputusan bersama dalam penyelesaian masalah. Jadi jika kita ada mempunyai masalah, lebih baiknya kita menggunakan musyawarah untuk mufakat. Nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila diantaranya: yang pertama, mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Yang kedua, tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Dan ketiga, mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Dan yang keempat, menerima dan melaksanakan hasil musyawarah dengan tanggung jawab. Dan contoh pengalaman sila keempat Pancasila dalam kehidupan sehari-hari diantaranya: melakukan musyawarah untuk menentukan jadwal ronda, mengikuti pemilihan umum, mengikuti pemilihan kelas, dan tidak memaksakan kehendak dalam musyawarah. Selanjutnya kita menuju ke penerapan sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila kelima Pancasila bermakna tujuan bangsa Indonesia adalah tercapainya masyarakat Indonesia yang adil dan makmur lahir batin, sesuai dengan bunyinya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan merupakan salah satu tujuan negara Indonesia sebagai negara hukum. Sehingga penegakan keadilan akan membuat kehidupan masyarakat Indonesia menjadi aman, tentram, dan sejahtera. Nah, berikut pengalaman sila kelima Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, bersikap adil. 2. Menjaga keseimbangan hak dan kewajiban. 3. Menghormati hak orang lain. 4. Suka menolong, tidak boros, dan menghargai hasil karya orang lain. Selanjutnya, kita akan berbicara tentang teknik-teknik pembuatan patung. Di sini ada 4 teknik pembuatan patung. Yuk kita simak. Yang pertama ada teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit, menambah, atau mengurangi bahan yang dibentuk. Alatnya pisau butsir atau pisau sudut. Bahannya ada tanah liat atau plastisin. Yang kedua adalah teknik memahat. Teknik memahat adalah teknik mengurangi bahan dengan cara dipahat pada bahan yang digunakan. Contohnya untuk alatnya pahat dan palu, sedangkan bahannya kayu atau batu. Nah, selanjutnya yang ketiga adalah teknik mencetak. Teknik mencetak ini dibagi menjadi 2, ada teknik cetak tuang dan cetak tekan. Pembuatan patung dengan teknik mencetak biasanya menggunakan cetak tuang atau cor. Alat yang digunakannya adalah cetakan yang sesuai dengan yang bentuk yang kita inginkan. Sedangkan bahannya ada semen, gips, fiberglass, atau emas air. Nah, yang terakhir adalah teknik konstruksi. Teknik konstruksi digunakan dengan cara menyusun atau membangun bahan. Cara menyusunnya dapat dilakukan dengan membuat kerangka terlebih dahulu, lalu direkatkan dengan lem. Alat yang digunakan biasanya rangka bangunan atau meja putar, sedangkan bahannya bisa tanah liat, plastisin, semen, atau gips. Nah, demikian pelajaran kita hari ini. Semoga bermanfaat ya.